Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Diastri dari jurusan Fisika Angkatan 2020. Tujuannya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum elektronika lanjut. Pada video kali ini saya membuat rangkaian detektor warna pada Tinkercad yang kemudian nanti akan diterapkan pada hardware-nya. Untuk rangkaian pada Tinkercad ini menggunakan beberapa komponen. Untuk komponennya bisa dicari di bagian kanan sini. Di bagian komponen kita bisa pilih all, nanti ada banyak komponen yang kita butuhkan. Lalu untuk yang dipakai di sini adalah Arduino, kemudian ada motor servo, kemudian ada 5 buah LED dengan warna yang berbeda, yaitu ada putih, merah, kuning, hijau, dan biru. Lalu ada resistor yang terhubung ke LED itu adalah 220 ohm untuk resistansinya. Nah, ini semua kaki anoda dari LED ini terhubung ke resistor dengan resistansi 220 ohm. Kemudian ada LDR atau fotoresistor atau sensor cahaya. Kemudian LDR ini dihubungkan dengan resistor dengan resistansi 1 kilo ohm. Nah, ini kaki katoda pada LED dihubungkan ke pin negatif. Nah, nantinya dari kutub negatif ini dihubungkan ke pin ground pada Arduino. Ini juga sama, kaki katoda setiap warna LED ini dihubungkan ke pin negatif atau ground. Lalu untuk kanoda ini dihubungkan ke resistor, kemudian dari resistor ini dihubungkan ke pin yang sudah ditentukan. Untuk putih ini dihubungkan ke pin 13, lalu untuk merah dihubungkan ke pin 12, lalu untuk kuning dihubungkan ke pin 11, untuk hijau dihubungkan ke pin 10, dan untuk yang biru dihubungkan ke pin 9. Kemudian ini untuk sensornya, di sini sensornya dihubungkan ke resistor dengan resistansi 1 kilo ohm, kemudian ini terminal 2-nya ke resistor, lalu dari resistor ini dihubungkan ke ground. Ini terminal 1-nya dihubungkan ke VCC. Kemudian ini di antara terminal 2 dan resistor di sini dihubungkan ke pin A0 atau input analog pada Arduino. Nah, ini ada motor servo yang nantinya akan berputar sesuai pulsa yang diberikan atau lebar pulsa yang diberikan. Di sini ada 3 buah pin, yaitu ground, VCC atau power, dan juga ada pin sinyal. Untuk ground dihubungkan ke ground dulu, kemudian nanti dihubungkan ke ground pada Arduino. Lalu untuk VCC atau power di sini ke pin positif atau VCC nantinya dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino. Lalu untuk pin sinyal ini dihubungkan ke pin 7. Nah, ini untuk rangkaiannya seperti ini. Kemudian lihat kode pemrogramannya. Di sini ada include servo, ini sebagai library dari servo ini. Lalu untuk servo ini dihubungkan ke pin 7. Nah, di sini maka ditulis atau diketik angka 7. Pin 7 di sini. Kemudian ada inisialisasi atau untuk setiap warna LED di sini ada untuk putih 13, kemudian merah 12, kemudian kuning 11, hijau 10, dan biru 9. Ini untuk sensornya dihubungkan ke 0, kemudian untuk datanya itu 0. Nah, untuk point setupnya ini serial begini seperti biasa 9600, kemudian ada servo ini update 7 500 2500, ini pin modenya. Nah, ini untuk sensornya itu adalah sebagai input, atau ini LDR-nya sebagai input yang dihubungkan ke pin A0 sebagai input. Lalu untuk semua LED ini putih, merah, kuning, hijau, dan biru ini sebagai output. Lalu untuk void loop-nya integer baca sama dengan analog read. Nah, ini dari sensor LDR ini yang nantinya terbaca dengan nilai ADC yang berbeda. Nah, ini ada serial pin. Ini untuk beberapa logikanya. Untuk logika yang pertama, ketika yang dibacanya adalah kurang dari 125, maka servo ini akan berputar 30 derajat. Lalu untuk lampunya yang menyala hanya putih saja, yang lainnya tidak menyala atau low, dan yang putih itu high. Kemudian yang di print pada serial monitor adalah LED putih menyala. Kemudian untuk logika yang kedua, ini ketika yang dibaca atau nilai ADC yang terbacanya adalah lebih dari sama dengan 125 dan kurang dari sama dengan 250, maka yang terbaca adalah servo ini akan berputar 60 derajat, dan yang menyala LED-nya adalah warna merah saja, atau yang merah high, kemudian yang lainnya itu low atau tidak menyala. Kemudian yang diprint pada serial monitornya adalah LED merah menyala. Kemudian untuk yang ketiga ini nilai ADC yang terbaca adalah lebih dari 250 dan kurang dari 375. Di sini yang menyala adalah lampu kuning saja dan yang lainnya low. Kemudian untuk servonya itu berputar 90 derajat. Lalu yang diprint pada serial monitor adalah LED kuning menyala. Dan untuk yang keempat, di sini jika yang terbacanya adalah lebih dari 375 dan kurang dari 500, maka servo akan berputar 130 derajat. Lalu yang menyala hanya lampu hijau saja, atau yang high adalah lampu hijau saja, dan yang lainnya adalah low. Di sini di serial monitornya nanti LED hijau menyala. Kemudian yang selain itu, ketika yang nilainya yang terbaca lebih dari ini, maka servonya akan berputar 180 derajat, dan lampu yang menyala hanya yang biru saja, atau yang high itu yang biru saja, yang lainnya low atau tidak menyala. Kemudian nanti yang di print pada serial monitor itu LED biru menyala. Nah, kita coba start simulation.
Kita tunggu. Nah, di sini sudah terhubung. Ini untuk yang nilainya kurang dari 125, maka LED putih menyala. Nah, ini untuk LED putihnya menyala dan juga motor servonya ini bergerak 30 derajat. Kemudian kita ubah pada sensornya. Nah, ini ketika yang terbaca adalah 193, maka yang warna merah menyala dan juga motor servonya ini bergerak 60 derajat. Nah, ini yang ini. Kemudian kita ubah lagi. Nah, ini yang terbaca adalah 252. Ini servonya bergerak 90 derajat. Maka ini untuk yang kuning atau logika yang kuning, ini LED kuning menyala, kemudian servonya bergerak 90 derajat. Nah, yang ini karena yang terbaca ini 252. Lalu kita ubah lagi. Nah, ini yang terbaca 395, berarti yang hijau menyala. Ini untuk logika yang keempat. Di sini yang terbaca lebih dari 375 dan kurang dari 500, maka yang menyala adalah lampu warna hijau dan servonya bergerak 130 derajat. Nah, ini. Lalu kita coba lagi. Nah, kita gerakan di sini. Ini yang terbaca adalah 574, kemudian 624. Di sini biru menyala. Nah, LED biru menyala dan motor servonya ini bergerak 180 derajat. Ini sudah sesuai semuanya. Kemudian kita stop simulation dan kita coba untuk menerapkannya pada hardware. Kita stop. Untuk pembuatan rangkaian color detector atau pendeteksi warna dengan sensor cahaya berbasis Arduino Uno, saya menggunakan beberapa komponen. Untuk komponen utamanya di sini ada Arduino Uno, kemudian ada resistor dengan resistansi 10 kΩ sebanyak 2 buah, lalu ada resistor dengan resistansi 220 ohm sebanyak 2 buah, lalu ada LED sebanyak 2 buah, ini ada sensor cahaya atau LDR sebanyak 2 buah, kemudian ada header, lalu di sini ada jumper secukupnya, kemudian ini ada kabel untuk menghubungkan Arduino ini dengan laptop. Lalu ini ada motor servo yang digunakan sebagai output. Lalu motor servo ini dibantu dengan busur derajat untuk mengukur derajat dan yang dihasilkan pada kode pemrograman. Lalu ada PCB untuk memasang komponen-komponen untuk sensor ini. Lalu ada timah dan ada solder. Lalu di sini juga menggunakan kertas warna dengan warna yang berbeda-beda. Nantinya kertas warna ini dicari nilai ADC-nya dan setiap warna memiliki nilai ADC yang berbeda-beda. Untuk rangkaiannya di sini ada Arduino, kemudian ada servo dan ada rangkaian sensornya di dalam sini. Untuk kabelnya terhubung di sini ada pin 13 yang terhubung ke PCC dari sensor, kemudian ada pin 8 yang terhubung ke motor servo, lalu ada ground dan VCC yang terhubung ke motor servo dan juga ke rangkaian sensor, dan ini ada 0 untuk rangkaian sensor atau input analog. Untuk mengetahui nilai ADC-nya, kita bisa menggunakan kode pemrograman untuk sensor. Nah, di sini kita mengklik pada bagian serial monitor, kemudian akan tampil angka sesuai dengan warna yang sedang dikalibrasi. Nah, ini angkanya berbeda-beda, serialnya berbeda-beda karena warna yang digunakan juga berbeda-beda.
dihubungkan ke 0 derajat. Sekian